Nah, kemarin Jumat gue ada bahas soal Kimi Raikkonen di masa prime-nya menantang prime Michael Schumacher. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu rival mereka yang gue sempat mention di video itu yang tidak kalah sangarnya dan bisa dibilang salah satu pembalap yang sempat bikin Michael dan Ferrari itu juga keringet dingin pada eranya. Pembalap itu ialah Juan Pablo Montoya dan hari ini gue mau bahas karirnya di F1 yang singkat namun banyak sekali momen-momen kerennya dan memorablenya. Nah, sebelumnya karir Juan Pablo Montoya ini di F1 bisa dibilang cukup singkat karena dia cuma menjalani 6 musim. Dimulai pada tahun 2001 di mana dia tuh balapan bersama BMW Williams dengan Ralf Schumacher sebagai rekan timnya. Oke, dia memiliki adiknya dari rivalnya sebagai rekan tim ya kan. Sebelum F1, Juan tuh sudah balapan di CART dan memenangkan Indy 500 pada tahun 2000 bersama Chip Ganassi Racing. Nah, musim 2001 ini BMW Williams mesinnya itu benar-benar monster banget. Dia kenceng dan main OP lah bisa dibilang. Tapi yang namanya monster ya kadang bisa jadi hal jelek juga nih. Dan mesin BMW di musim itu juga sangat unreliable. DNF di 2 ronde pembuka, Juan langsung menunjukkan taringnya itu di balapan ketiga yaitu Brazilian Grand Prix di mana dia tuh menyalip Michael Schumacher secara agresif menuju turn 1 chicane itu. Yang dimana ini juga menunjukkan sisi keberanian dia dalam membuat overtake yang agresif di pembalap yang memang lagi prime-nya ya, jago-jagonya. Dia memimpin cukup lama di balapan itu sampai akhirnya momen nyesek terjadi di mana dia tersundul oleh backmarker yang bernama Verstappen. Ya, itu Jos Verstappen maksud gua. Dan ironis juga, 17 tahun kemudian seorang Verstappen kena sundul oleh backmarker di track yang sama dan Verstappen itu yang memimpin balapan kali ini. Agak karma juga ya. How the turntables. Podium pertama dia datang di Spanish Grand Prix dengan finish di posisi kedua. Tapi musim ini dipenuhi dengan banyak sekali DNF, mau itu karena mesin yang meleduk atau dianya yang buat kesalahan. Tapi kemenangan pertama datang pada Italian Grand Prix dan menjadi pembalap Kolombia pertama yang menang di F1. Pada akhirnya dia finish di posisi ke-6 di standings dan uniknya dari 17 balapan di 2001, dia itu cuma finish 6 kali. Tapi 4 dari 6 kali finish itu adalah podium. Jadi ya berharap aja dia memiliki mobil reliable dan dia tuh meminimalisir kesalahannya, maka dia akan menjadi ancaman yang sangat besar untuk musim depan. Musim 2002, ya ini didominasi oleh Michael dan Ferrari. Tapi disinilah Juan Pablo Montoya menaikkan levelnya juga. Dia meraih 4 podium dari 6 balapan pertama dan sudah jelas speednya lebih kenceng dari Ralf Schumacher. Yang impresif juga di musim ini ialah one lap pace dia. Dia tuh meraih 5 pole berturut-turut dari Monaco sampai French Grand Prix. Dan musim ini dia meraih total 7 kali pole position. Sama kayak Michael, tapi bedanya Michael memenangkan 11 balapan musim itu. Dan Juan cuma dapat telur Omega. Ya, one lap pace kenceng tapi di race ya Ferrari dan Michael terlalu OP. Tapi Juan Pablo Montoya di musim keduanya sudah berhasil finish di top 3 klasemen dan menjadi pembalap non-Ferrari terbaik di musim itu. Tapi di musim 2003, disinilah dia kembali menaikkan levelnya. BMW Williams dan McLaren Mercedes akhirnya membangun mobil yang bisa menantang Michael dan Ferrari-nya. Tapi ada juga beberapa masalah lama yang masih mengganggunya musim ini. Seperti spin di akhir-akhir Australian Grand Prix padahal OTW menang ya. Dan masih ada juga beberapa masalah reliability, tapi ya McLaren dan kadang Ferrari juga sama aja sebenarnya di musim ini. Nah, Juan awalnya tuh sedikit ya rocky lah, tapi dari dia menang di Monaco untuk pertama kalinya ya, Juan kemudian meraih 7 podium beruntun termasuk kemenangan kedua di Jerman dan menjadi title contender musim itu bersama Kimi dan Michael. Tapi setelah terjadi perubahan regulasi mengenai ban Michelin, yaitu pemasok bannya Williams saat itu, performanya drop dan akhirnya dia pun tereliminasi dari title fight di US Grand Prix yang dimana balapan kedua terakhir karena drive-thru penalti dan cuma bisa finish di posisi ke-6. Tapi musim ini bisa dibilang musim terbaiknya di F1 di mana Juan kembali finish di posisi ketiga standings dan hanya 11 poin di belakang Michael Schumacher yang jurdun di musim itu. Musim 2004 sama kayak 2002 di mana Michael dan Ferrari itu mendominasi dan mobil BMW Williams kurang kompetitif. Tapi di musim ini di Imola, dia memberikan kita salah satu duel ikonik dalam sejarah F1 dengan Michael. Dan memberikan kita juga salah satu quotes ikonik juga saat press conference di mana dia bilang, "Oh, sepertinya Michael tidak melihatku. Oh ya, nggak melihatku.
Wah, nggak mungkin. Lu antara buta atau bodoh untuk nggak ngelihat gue, tapi ya itu adalah balapan. Panas, tapi ya itu aja momen panas di antara keduanya musim ini. Juan Pablo Montoya juga sempat kena diskualifikasi 2 kali beruntun di Kanada karena mobilnya memiliki size brake duct yang over, dan di US karena drama ganti mobil. Tapi dia mampu mengakhiri musim 2004 dengan baik dengan kemenangan di balapan terakhir, yaitu Brazilian Grand Prix. Nah, musim 2005, Juan bergabung dengan McLaren setelah hubungannya dengan Williams dan Ralf Schumacher itu memburuk. Nah, dia akan memiliki rivalnya di 2003, Kimi Raikkonen sebagai rekan timnya. Dan tentunya akan memiliki Ron Dennis sebagai bosnya yang terkenal dengan sifatnya yang harus semuanya berada di dalam arahannya. Dan Juan terkenal dengan sifat yang main keras kepala dan cukup kontroversial juga. Sehingga banyak orang sedikit risau lah mengenai duo ini disatukan. Tapi anyway, 2005, mobil McLaren 2005 tuh main kompetitif, tapi ada beberapa drama di awal musim di mana Juan tuh nggak ikut testing dan akhirnya juga nggak ikut di 2 balapan, yaitu Bahrain dan San Marino. Katanya sih cedera main tenis, tapi ada juga yang bilang cedera saat motocross. Entahlah yang bener yang mana, yang jelas yang bener tuh ya Naruto tuh jauh lebih bagus dari One Piece. Aduh, One Piece ini ya, gue sampai sekarang heran kenapa ya orang tuh pada suka sama anime dan banyak yang bilang bagus gitu. Ya, yaudah. Balik lagi, Juan baru meraih kemenangan pertamanya bersama McLaren di Silverstone dan meningkatkan performa dengan meraih 4 podium yang dimana salah 2-nya adalah kemenangan. Tapi musim ini ya banyaklah drama, jadi dia gak bersaing untuk gelar Jordan dan hanya harus puas di posisi keempat di standings. Musim 2006 masih bersama McLaren, tapi mobil McLaren di 2006 ini tuh bener-bener ya kurang banget lah. Dan hubungan dia dengan Ron Dennis dan Martin Whitmarsh juga terus memburuk. Nah, ini yang kita khawatirkan pas mereka berdua tuh disatukan ya. Ditambah dia juga nggak nyaman sama mobil McLaren di 2006. Dia tuh juga outperform sama Kimi. Ya ini bisa dibilang musim terburuknya lah di F1 intinya ya. Dia cuma meraih 2 podium di San Marino dan Monaco, 2 track yang emang dia tuh selalu terkenal lumayan bagus ya. Dan hanya butuh 10 balapan aja untuk dia akhirnya cabut dari McLaren dan F1 untuk balapan di NASCAR. Nah, dari 94 balapan dia di F1, Juan tuh meraih 30 podium, 13 pole, dan 7 kemenangan. Mengingat betapa singkatnya karir F1 dia dan mengingat situasi yang dihadapi saat itu dengan dominasi Michael dan Ferrari, ini tuh benar-benar statistik yang bagus kata gua. Juan Pablo Montoya ini emang salah satu pembalap yang enjoy banget lah untuk ditonton. Dia tuh kenceng, gak ada ampunnya sama sekali, gak ada takutnya sama sekali, dan agresif juga gitu. Dan dia juga memiliki kepribadian yang kuat dan beberapa kali kita suka lihat entahlah itu di press conference, tim radio, atau manapun lah off track juga gitu. Tapi ya kadang hal tersebut juga menjadi alasan kenapa karir F1 dia tuh sangat singkat. Mungkin jika dia mau lebih conserve lah kita bilangnya kayak gitu ya. Mungkin aja dan mau mendinginkan momen panas dia dengan McLaren, mungkin dia stay di 2007 gitu kan, dan kita tahu betapa kencangnya McLaren di 2007 gitu. Dan ya bisa aja Lewis belum debut saat itu, dan kalau debut pun paling di tim lain ya kan. Ya bisa jadi what if yang menarik juga itu. We don't care. We don't care. Tapi gue ngerasa Juan ini juga merupakan pembalap yang ya fokus itu sebenarnya bukan cuma F1. Dia tuh hanya ingin balapan di level tertinggi dan di tempat yang dimana tuh dia juga nyaman gitu. Dan bisa dibilang F1 bukan tempatnya saat itu. Dan kalau kalian lihat statistik rekor balapan Juan Pablo Montoya, dia tuh benar-benar hampir mencicipi semua ajang balapan di dunia, dari CART, IndyCar, F1, World Endurance Championship, IMSA, NASCAR, dan lain-lain. Dan kerennya lagi sampai saat ini, Juan masih aktif balapan di usianya yang sudah mau menyentuh 50. Inilah yang menunjukkan bahwa Juan Pablo Montoya tuh emang terlahir sebagai pembalap sejati. Edan eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Oh ya, fun fact nih ya. Ngomong-ngomong soal Montoya, anak dari Juan Pablo yaitu Sebastian Montoya akan balapan di F2 musim ini bersama Prema. Dan akan menarik juga untuk melihat perkembangan dia nih, karena gue sedikit melihat resemblance dari keduanya, persamaan lah ya. Memiliki pace yang lumayan kenceng, tapi kadang tuh terlalu barbar dan buat kesalahan gitu ya. Oke lah, ya itu sih yang menurut gue sih ya, yang gue lihat ya. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.